Tuhan, kita bersyukur karena sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan Allah. Mari kita kembali dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat-Nya melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Samuel pasal 17 ayat 24 sampai ayat 41 sampai ayat yang ke-58. Sekali lagi 1 Samuel pasal 17 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, diunusnyalah dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berkelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron.
Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu." Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah ayat lanjutan dari renungan kita satu hari yang lalu. Kita tahu Daud itu siapa, kita tahu apa pekerjaannya, dan kita tahu anak siapakah dia. Sesungguhnya Daud tidaklah orang yang terkenal di tengah-tengah orang Israel, sehingga di ayat yang ke 55, 56, 57 dan sampai 58 kita lihat di sana bahwa Raja Saul bertanya kepada panglimanya yang adalah Abner, "Siapakah orang muda itu?" Bahkan panglimanya juga tidak tahu siapakah Daud itu. Berarti Daud itu bukanlah orang yang terkenal, tapi saatnya Tuhan mengangkat derajatnya dan keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan kita hari ini, kemenangan dari Allah. Sekali lagi, kemenangan dari Allah. Bapak Ibu, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan kepada kita. Kemenangan dari Allah yang pertama, tidak memandang fisik. Dari ayat 41 sampai ayatnya yang ke-58 kita boleh saksikan apa yang boleh dilakukan oleh Daud dan bagaimana Goliat menghinanya saat Daud pergi berperang melawan Goliat. Dia berkata, "Anjingkah aku sehingga engkau membawa tongkat untuk berhadapan dengan aku?" Bapak Ibu, Daud itu orangnya kecil, masih muda, kemerah-merahan, kata firman Tuhan. Sebenarnya dia nggak punya pengalaman seperti renungan kita satu hari yang lalu. Dia nggak punya pengalaman dalam perang. Dia hanya biasa menggembalakan domba. Dia hanya biasa menggunakan firman Tuhan tadi katakan batu-batu untuk dilemparkan kepada binatang-binatang buas yang akan dilawannya dalam menjaga domba-domba ayahnya. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia hanya melihat Tuhan, kecil pun dia, masih muda pun dia, tidak punya apa-apa pun dia, tidak punya pegangan apa-apa pun dia, tetapi ketika dia mau berharap kepada Tuhan dan hanya bawa nama Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-50, yang ke-48 dan 49. Apa yang dilakukannya 49 berkata seperti ini, "Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apalah daya sebuah batu? Bagaimana seorang muda punya kekuatan yang hebat melawan musuh yang begitu besar, kalau bukan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat Allah memakai seseorang, Allah tidak melihat fisiknya, Allah hanya mau melihat hatinya. Sebab itu Daud memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Yang pertama tadi, Allah tidak memandang fisik, dan yang kedua, Tuhan yang mengendalikan
pertempuran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab apakah Daud memperoleh kemenangan? Sebab yang mengendalikan pertempuran itu adalah Tuhan Allah. Mari perhatikan ayat yang ke-47 berkata seperti ini. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Perhatikan Bapak Ibu, kata Daud dengan iman kepada Tuhan, di tangan Tuhan Allah kamilah ada pertempuran itu, dan hari ini Dia akan memberikan kemenangan kepada umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan kekuatan Tuhanlah, dengan pertolongan Tuhanlah, dengan pengharapan yang satu-satunya kepada Tuhanlah, maka Daud memperoleh kemenangan di medan perang saat dia melawan Goliat. Menurut pandangan orang Israel, bahkan orang Filistin, dia tidak mungkin menang. Tetapi karena Tuhan yang mengendalikan pertempuran, maka ia memperoleh kemenangan. Sama dengan kita Bapak Ibu. Mungkin menurut orang lain, menurut tetangga kita, menurut orang yang melihat kita tidak mungkin menang dalam masalah yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kita keluar dari kehidupan yang menyesakkan hidup kita saat ini. Tetapi perhatikan apa yang Daud katakan, pertempuran itu di tangan Tuhan, kehidupan ini di tangan Tuhan. Kalau kita mau berharap kepada Tuhan, kita akan sama seperti Daud, akan memperoleh kemenangan dalam setiap persoalan demi persoalan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, apa saja dapat Tuhan pakai untuk memberikan kemenangan kepada kita. Perhatikan Bapak Ibu apa yang digunakan Daud dalam perang. Yang sesungguhnya ini tidak cocok masuk dalam perang. Ini tidak mungkin menang karena dia hanya memiliki alat yang ini. Ayat 49 dan sampai ayat ke-51. Dia hanya memiliki batu yang diumbannya. Dia hanya memiliki itu. Apa yang kita miliki saat ini dapat Tuhan pakai untuk memberikan kemenangan kepada kita. Daud hanya bisa punya itu. Dia nggak punya lembing, dia nggak punya barang-barang perang, tapi dia hanya punya batu. Tetapi ketika dia bawa nama Tuhan, dia memperoleh kemenangan. Bapak Ibu, saya mau tegaskan kepada kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, jangan lupa terus ingat dan bawa nama Tuhan dalam setiap perkara, persoalan, apapun yang kita alami. Karena hanya nama itulah yang mampu memberikan kita kemenangan dan kelepasan demi kelepasan dalam hidup kita sehari-hari. Sekali lagi saya mau sampaikan tema kita hari ini, kemenangan dari Allah. Mari kita berdoa. Pada dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sumber dari kemenangan itu adalah Tuhan, yang memberikan kami kemenangan, kekuatan dalam menghadapi segalanya. Itu hanya berasal daripada Tuhan. Karena itu tolong kami supaya kami senantiasa melibatkan Tuhan dalam hidup kami, membawa nama Tuhan dalam hidup kami seperti Daud yang sungguh-sungguh hanya mau memandang dan melihat kepada kekuatan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus lah kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai sejahtera menyertai kita semua. Salam. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepada